Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'alah, adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Artinya, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang kepada orang yang dalam kesulitan atau menghapus hutangnya, niscaya Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, teman-teman sekalian, bagaimana selalu saja di saat kita memudahkan urusan orang, membantu orang lain, ya, memberikan solusi, ya, maka ini teman-teman sekalian penyebab utama kita pun termudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tadi kita dapatkan apa yang kami sebutkan itu dalam hadis sebelumnya, maka di sini kita bisa lihat, ya, keutamaan tambahannya, yaitu dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah ini luar biasa, ini tambahan plus, ya, daripada apa yang kita bisa dapatkan dengan memudahkan urusan orang. Apalagi masalah hutang piutang, ini mirip dengan 5 hadis pertama yang kita belajar di bab ini, ya. Kalau Anda ikuti di hari Jumat pekan lalu, kita sudah membahas 5 buah hadis tentang masalah itu. Yaitu orang yang memberikan utang pada orang lain, memberikan tenggang waktu atau memaafkannya. Maka mereka akan mendapatkan salah satu keutamaannya adalah naungan Allah pada hari kiamat, di mana orang lagi kepanasan di mahsyar, justru Anda selamat dari di situ. Anda masih ingat juga kita pelajari hadis sebelumnya begitu, ya, bahwasanya ada seseorang yang pada hari kiamat datang memiliki banyak dosa dan dia merasa tidak ada amal yang bisa mengimbangi dosa itu. Maka para malaikat mengatakan, coba kamu renungi, mungkin kamu punya amal. Dia bilang tidak ada kecuali, ya, saya ingat dulu di dunia saya punya seorang pegawai yang tugasnya itu selalu menagih utang, dan saya katakan kalau seandainya ada orang yang mampu ambillah, kalau orang tidak mampu maka maafkanlah. Nah ini karena itu dia bilang, katakan semoga Allah maafkan kita nanti pada hari kiamat, dan karena itu Allah SWT maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan siapa teman-teman sekalian yang lebih bahagia dibandingkan orang nanti di akhirat, yang pada saat orang lagi kepanasan, digambarkan dalam surah Al-Hajj pada saat itu, ya, orang-orang yang wanita hamil akan mengeluarkan bayinya, orang anak kecil akan kelihatan tua, ya, beruban, dan juga orang kelihatan sempoyongan seperti mabuk padahal sebenarnya tidak mabuk, karena azab Allah pedih pada saat itu. Ada orang tenggelam sesuai dengan keringatnya sendiri, maksudnya tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Ada orang yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai perut, ada yang sampai dadanya. Yang Nabi SAW memberikan isyarat sampai mendekati mulutnya dengan keringat dia sendiri karena dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat semasa di dunia tentunya. Maka di saat itu ada orang yang dapat naungan, dan sudah masyhur di tengah-tengah kita 7 golongan yang Allah naungi, kan gitu. Ada imam yang adil, ya, ada seseorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ada orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, ada orang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kekayaan, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, ada orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Jadi 7 golongan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini tambahannya, berarti ada golongan lain juga yang dapat naungan di bawah arsy Allah pada saat orang sedang kepanasan karena teriknya cahaya matahari, yaitu orang yang mengutangkan orang atau menangguhkan pembayaran utang orang yang dalam kesulitan, atau bahkan menghapuskan utang tersebut. Maka dia juga akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan hadis ini kita ambil 2 buah pelajaran. Yang pertama adalah perintah atau anjuran agar mempermudah urusan orang, terutama orang yang sedang terlilit utang dan tidak punya kemampuan, ya, untuk membayarnya, baik dengan menangguhkan atau memaafkan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan orang yang memberikan tangguhan ini akan mendapatkan naungan Allah atau arsy Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya.